Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita sebelumnya mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 contoh bagaimana akulturasi dua kebudayaan ini, yaitu contoh dalam bidang seni, dalam bidang seni, kemudian dalam bidang seni rupa dan seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra dan aksara. Nah, kita pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan contoh-contoh dari bagaimana akulturasi kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, sistem kepercayaan. Ya, jadi di Nusantara kebudayaan aslinya itu dia mengenal simbol bermakna filosofis. Misalnya saja ketika ada orang yang meninggal, di dalam kuburnya itu disertakan benda-benda. Nah, di antara benda-benda itu terdapat lukisan orang yang sedang naik perahu, yang dimana memiliki makna bahwa orang yang meninggal tersebut akan melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lebih membahagiakan, yaitu alam baka. Kemudian kepercayaan animisme. Jadi kebudayaan Nusantara pada masa lalu itu masih mempercayai roh-roh nenek moyang, ya, mempercayai roh-roh nenek moyang atau dikenal dengan animisme. Sedangkan di kebudayaan India, ya, setelah masuknya ini kebudayaan India, kepercayaan terhadap roh halus atau roh nenek moyang itu tidak punah. Misalnya saja fungsi candi sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Kemudian dalam candi tersebut ya terdapat makam raja. Akulturasi sistem kepercayaan antara kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha dapat dilihat dari bagaimana fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Oke, kita lanjut. Sistem pemerintahan. Ya, pada kebudayaan Nusantara, rakyat Indonesia itu mengangkat seorang pemimpin dengan memilih pemimpin itu biasanya yang dipilih adalah orang yang lebih tua, yang lebih senior, ya, lebih arif, lebih berwibawa, kemudian dianggap memiliki kekuatan atau kesaktian. Nah, kemudian di kebudayaan India, kebudayaan Hindu-Buddha itu nama pemimpin, ya, yang sebelumnya di kebudayaan Nusantara itu dikenal dengan kepala suku. Nah, pada kebudayaan India itu berubah menjadi raja dan wilayahnya itu disebut sebagai kerajaan. Misalnya saja bisa kita kenal dengan kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara. Nah, itu merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ya, bukti akulturasi dalam bidang sistem pemerintahan, misalnya seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah, dan kalau sudah meninggal, rohnya dipuja-puja. Berikutnya, terakhir ya, dalam bidang arsitektur. Ya, di Nusantara itu kita kenal bentuk bangunannya itu rata-rata pada zaman dahulu itu
punden berundak atau bertingkat-tingkat. Nah, kemudian di India atau kebudayaan Hindu-Buddha itu bangunan candi, ya bangunannya itu berupa candi, arca, wihara, dan stupa. Ya, kemudian bangunan suci seperti candi, arca, wihara, dan stupa yang merupakan kebudayaan yang dibawa oleh India jauh hari sebelumnya itu di Nusantara pada masa Praksara sudah dikenal dengan punden berundak atau bangunan yang atau arsitektur yang bertingkat-tingkat. Ya, jadi kita bisa lihat candi-candi itu atau arca, wihara, dan stupa itu dia modelnya bertingkat-tingkat. Ya, jadi arsitektur yang bertingkat-tingkat itu memiliki makna atau keyakinan tersendiri. Misalnya saja tingkatan paling atas, ya, pada masa Praksara dalam kebudayaan Nusantara ini itu merupakan tempat persemayaman roh nenek moyang. Punden berundak ini juga merupakan tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang pada saat itu. Ya, jadi kebudayaan India yang masuk pada kebudayaan kita ini di Nusantara itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, ya, yaitu dalam bidang arsitektur ini. Oke, saya kira cukup ya pertemuan pada hari ini. Silakan anak-anak semuanya ketika ada sesuatu yang belum dipahami atau yang belum jelas, silakan ditanyakan, bisa melalui komentar di bawah, ya. Silakan berkomentar atau bisa melalui aplikasi WhatsApp, bisa dikirim melalui kontak nomor WA saya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.